Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, senang rasanya saya Dora masih menyapa Anda di program Indonesia hari ini, yang tentunya masih bisa Anda dengarkan hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan kalau tadi saya sudah ngobrol-ngobrol nih dengan Bapak Ali Mutardo ya mengenai Qatar Indonesia Year of Culture. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Anastasia Wulandari Hashim. Dia adalah Ketua PPI Jepang. Kami akan ngobrol nih mengenai studi di Jepang. Bagi Anda nih yang punya mimpi mungkin ya studi di Jepang nih, mari bisa dengarkan siaran kami Voice of Indonesia dengan Mbak Anastasia Wulandari Hashim nih. Atau juga bisa kirimkan pertanyaan Anda ya ke WhatsApp ataupun ke DM Instagram kami. Dan sudah tersambung dengan Mbak Anastasia. Halo, selamat siang Mbak Anastasia. Halo, selamat siang Mbak Dora. Saya Ria dari PPI Jepang. Salam kenal semuanya. Salam kenal dari Mbak Anastasia. Aku panggilnya apa Mbak? Oh, boleh panggil Ria aja, Ria Mbak Dora. ya? Ria? Siap. Oke, Anastasia Wulandari. Kok jadi Ria ya? Iya ya, Mbak ya. Padahal Rianya nggak masuk di akte kelahiran ini sebenarnya. Makanya tadi aku Ria. Karena namanya aku pikir dipanggil Tasya atau Wulan begitu ya. Siap. Jadi manggilnya Mbak Ria nih. Mbak Ria sekarang di Jepang pukul berapa ya? Sekarang pukul 14.36. Oh, Mbak. jadi Jepang dulu ya, baru Indonesia ya? Iya, jadi 2 jam lebih cepat di Indonesianya, Mbak. Karena biasanya kalau aku ngobrol sama teman-teman PPI lainnya, kebanyakan yang di Eropa ini masih subuh gitu ya. Mereka masih baru bangun tidur. Kalau Mbak Ria udah seger nih kayaknya nih, udah makan siang kayaknya ya. Sudah Mbak. Sudah ya. Lalu di Jepang sendiri Mbak Ria ambil studi apa? Saya saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Kobe University, Graduate School of International Cooperation Studies, Mbak. Saya meneliti tentang studi Migration Studies dan International Law. Oke, jadi Migration Studies ini migrasi maksudnya perpindahan ya? Iya, betul. Oke. Jadi seperti pekerja migran dan sebagainya. Dan International Law? Lebih ke International Labor Law sih Oh, sebenarnya, labor, Mbak. oke. Jadi memang lebih kayak pekerja migran sih memang benar ya, karena Migration Studies dan International Labor Law. Ini sudah berapa tahun nih di Jepang, Mbak Ria? sudah hampir 10 tahun, Mbak. Serius? Iya, Mbak, sudah lama sekali sebenarnya. Oh, ini udah fasih berarti bahasa Jepangnya ya? Alhamdulillah, Mbak. Aku kaget loh. Berarti ini jangan-jangan dari S1 atau sudah dari SMA di sana? Jadi lulus SMA, saya ikut sekolah bahasa. Oke. Lalu saya ikut pendaftaran S1 di Jepang. Jadi S1, S2, dan S3-nya di Oke. Jepang, Mbak. Dan selama pandemi kemarin juga di Jepang ya? Di Jepang, Mbak. Nggak bisa pulang. Tapi udah sempat pulang kan Mbak Ria ya? Saya sempat pulang setelah lulus S1 2018. Saya pulang sebentar sambil mendaftar beasiswa di Indonesia, sambil kerja juga di Indonesia, Mbak. Oke. Oh, jadi sempat ada kerja. 11 bulanan, 1 tahunan gitu di Indonesia. Oke, lalu balik lagi ke Jepang, kemudian baru balik lagi yang terbaru terkini baru balik ke tanah air kapan? Itu terakhir 2019 ketika meninggalkan untuk S2 dan S3. Lama banget ya, belum pulang nih, lama-lama betah nih kayaknya. Waduh, ini karena tertahan ini, Mbak. Tertahan oleh pandemi ini kemarinnya. Iya. Berarti banyak banget ya pengalamannya Mbak Ria ya, karena apply beasiswa tuh dari S1, S2, S3. Nah, ini bagi teman-teman nih Mbak Ria yang mungkin punya mimpi ya, pengen studi atau sekolah di luar negeri khususnya di Jepang, apa yang harus pertama kali disiapkan
mungkin bahasa kali ya, karena berbeda sekali. Tentu saja bahasa Mbak Dora, tapi ini ke Jepang sendiri pun itu ada, secara umumnya saya bisa bagi menjadi dua jalur Mbak. Jadi jalur awalnya jalur mandiri atau jalur beasiswa Mbak. Nah untuk teman-teman yang datang dengan jalur mandiri, kebanyakan apakah langsung mendaftar ke S1 yang programnya memakai bahasa Inggris atau English course, itu memang untuk kehidupan sehari-hari butuh minimal Japanese Language Proficiency Test N4 lah ya untuk hidup di Jepang. Namun yang akan masuk lewat sekolah bahasa ini yang menurut saya perlu lebih persiapan yang lebih matang seperti itu Mbak. Karena apakah dari S1 langsung gitu atau lewat sekolah bahasa, perlu perencanaan matang terutama mengenai satu finansial, apakah contohnya nih part time di Jepang sambil sekolah, apakah bisa mengcover semuanya. UMR di Jepang itu berapa, kita bisa kerja part time di Jepang itu cuma 28 jam per minggu ketika hari sekolah. Nah itu apakah bisa mengcover, itu perlu teman-teman tahu dulu. Dan juga perlu ada strategi nih Mbak, ketika contohnya jalur mandiri datang ke Jepang, nanti mau masuk ke universitas yang mana. Contohnya kalau ingin masuk universitas negeri, tentunya di sana itu sudah banyak pelajar-pelajar asing, jadi sangat kompetitif untuk mendapatkan pembebasan SPP gitu Mbak. Tapi kalau teman-teman contohnya perginya ke universitas publik, nah universitas publik ini tentunya lebih murah daripada universitas swasta di Jepang, dan kebanyakan pelajar asingnya itu masih sedikit Mbak, jadi tidak terlalu kompetitif di universitas negerinya Jepang. Nah ini mungkin teman-teman bisa coba nih universitas publiknya publik di Jepang, karena dibanding kebanyakan swasta, universitas publik itu juga banyak kesempatan beasiswa dalam negeri. Dalam artian bukan yang didaftar ketika ada di Indonesia, tapi didaftar ketika teman-teman sudah ada di Jepang seperti itu Mbak. Oke, jadi Mbak. ada yang dari siap. Enggak, untuk yang jalur mandiri. Enggak, aku masih bingung. Jadi di sana itu universitas terbagi dari 3. Ada negeri, publik, swasta. Bedanya publik dan swasta atau dengan negeri apa Mbak? Oh jadi untuk yang negeri berarti yang punya pemerintah, pemerintah pusat ya. Jadi kalau publik contohnya dimiliki oleh oleh pemerintah daerah. Contohnya prefektur Aichi punyanya Aichi Prefectural University, contoh seperti itu Mbak. Nah swasta ya dari dari pihak swastanya gitu Mbak. Oke, jadi yang negeri itu pemerintah pusat begitu ya? Iya betul Mbak, kayak Tokyo University, Nagoya University. Gitu. Aku baru paham, karena kan kalau di Indonesia sendiri kan universitas hanya 2 ya, negeri dan swasta. Betul. Tidak ada misalnya Udayana jadi universitas publik bukan, atau UGM jadi universitas publik. Oke, aku baru paham. Jadi begitu ya para pendengar Voice of Indonesia. Ini jadi informasi baru nih. Jadi memang harus diperhitungkan gitu strateginya begitu ya Mbak. Betul Mbak. Jadi itu juga, jadi kalau di negeri dan publik lebih banyak kesempatan mendaftar beasiswa dalam negeri ketika sudah sampai di Jepang, yang biasanya diberikan oleh pemerintah daerah dan organisasi swasta seperti itu Mbak. Jadi ada kesempatan beasiswanya ketika sudah sampai di Jepang. Nah ada juga yang jalur beasiswa ini Mbak, contohnya sekarang saya sebagai penerima beasiswa Max Government to Government itu dari pemerintah Jepang Mbak, untuk S2 dan S3. Jadi memang ada berbagai cara ya, mau apply di Indonesia dulu atau ke sana lebih dulu sambil belajar bahasa begitu ya Mbak ya? Betul Mbak. Oke. Kalau gimana Mbak? Perlu benar-benar hati-hatinya tuh kalau ketika jalur mandiri ini, karena ada juga yang mungkin tidak terlalu memperhatikan planningnya ketika sudah sampai sekolah bahasa. Karena kalau sekolah bahasa mau ikut universitas itu kan minimal Japanese Language Proficiency Test N2. Lalu mungkin dari sisi finansial pun itu butuh betul-betul banyak persiapan seperti itu Mbak sih kalau untuk teman-teman jalur mandiri. Iya, karena kan untuk
biaya hidup di sana nggak murah ya. Jadi betul memang sekali, harus Mbak. memang harus diperhitungkan sekali nih ya. Lalu untuk banyak orang nih mengalami kendala ketika mau kuliah di Jepang ini di bahasa sendiri nih. Apalagi katanya tesnya itu nggak mudah ini. Kalau Mbak sendiri punya pengalaman mungkin? Eh, Seperti ini Mbak, karena saya dari S1 Japanese course, jadi memang bukan bahasa Inggris Mbak, jadi memang agak sulit untuk mendapatkan awal-awal itu JLPT, Japanese Language Proficiency Test N2, itu memang awal sangat sulit. Namun kalau sudah dapat itu, terutama apalagi kalau sudah dapat N1-nya yang paling tinggi ya Mbak, ya itu sudah lebih memudahkan teman-teman untuk mendaftar universitas publik maupun negeri maupun swasta sebenarnya. Nah, dibanding itu juga sebenarnya teman-teman ada perbedaan lagi nih Mbak antara S2, S3 dengan S1. Oke. Perbedaannya apa nih? Jadi S1 ke bawah sama S2, S3. S2, S3 itu lebih ke fokus pada penelitian teman-teman ini apa gitu. Jadi bahasa penting, tapi mereka juga akan melihat teman-teman ini benar nggak punya expertise di bidang tersebut. Nah, itu yang perlu teman-teman gali lebih dalam untuk S2, S3 ya. Nah, untuk S1 teman-teman ini S1 atau mungkin sekolah kejuruan ya Mbak ya, kalau ini sekolah kejuruan juga ada di Jepang. Itu biasanya butuh ini juga yang namanya ujian EJU, Mbak. Jadi Examination Japanese University. Itu adalah ujian masuk untuk mahasiswa asing yang ada di Jepang untuk masuk ke universitas atau lembaga pendidikan yang ada di Jepang seperti itu, Mbak. Nah, itu harus lulus itu juga, Mbak. EJU. EJU. Untuk S1-nya. Oke. Tapi kalau kita lakukan dengan sepenuh hati pasti bisa lah ya. Untuk lewat step demi stepnya nih. Tapi saya juga penasaran mau tanya nih Mbak, untuk S2 dan juga S3 apakah ada khusus untuk international untuk aku jadi kebelibet ya. Untuk mahasiswa internasionalnya adakah kelas internasional gitu yang menggunakan bahasa Inggris atau memang semuanya pakai bahasa Jepang? Ada Mbak, ada yang dimiliki program sendirinya dari universitasnya, ada juga program yang bernama Global 30 gitu, Mbak, dari pemerintah Jepang. Jadi itu semua full bahasa Inggris, Mbak. Tapi itu hanya untuk S2 dan S3 ya? S1 Jepang, bahasa Jepang semua ya? Ada. Pengantarnya? Ada Mbak, untuk S1-nya juga kalau Global 30. Oke. Mungkin bagi Anda yang agak khawatir atau apa, mungkin bisa nge-apply-nya yang Global 30 ini ya? Betul. Jadi nggak usah JLPT, tidak perlu gitu. Iya. Kalau agak susah nih gimana nih belajar bahasa Jepangnya kan karena tulisannya aja berbeda ya. Jadi memang nggak punya panduan sama sekali. Kalau kita belajar bahasa asing lainnya yang menggunakan ABCD kan kita masih ada pegangannya. Ini kalau udah bahasa hurufnya berbeda pasti kan harus belajar dari nol. Jadi memang ada yang untuk kelas internasional ya, baik S1, S2 maupun S3 ya. Betul, Oke. Mbak. Saya sekarang pun ini kelas internasional, Mbak. Oke. S2, S3-nya. Wah, berarti udah enak ya? Udah enak, Mbak. Nggak usah masuk Jepang. Udah lega gitu ya? Mau bikin tesis ataupun laporan atau yang lainnya itu lebih enak ya? Karena pakai bahasa Inggris. Betul. Dan berarti mahasiswanya semua dari seluruh dunia ya? Betul, Mbak. Jadi persaingannya dari seluruh dunia. Jadi kalau daftar beasiswa, apakah beasiswa dari Indonesia kan juga, contohnya Max kan pasti ada Max dari negara lain juga. Lalu ketika sampai di Jepang, kita juga bersaingnya tuh untuk mendapatkan beasiswa dalam negeri itu juga sama dengan dengan ini mahasiswa luar negeri lainnya gitu loh, Mbak. Jadi betul-betul ini ya fierce gitu kompetisinya. Selain bahasa apa lagi sih Mbak kalau mau ambil beasiswa di sana yang diperhitungkan, apakah juga IPK terdahulu atau syarat-syarat yang lainnya? Saya ketika ini S1 dulu, Mbak Dora, untuk yang ininya, beasiswanya. Iya, baik S1 ataupun S2 dan S3. Adakah perbedaan syarat pendaftarannya mungkin
Kalau dari untuk S1 tidak diminta IPK ya, nilai akumulatif di SMA? Sebenarnya kalau di ini Mbak di S1 ada 2 jenis beasiswa. Satu adalah pembebasan SPP dari universitas. Satunya lagi adalah yang tadi saya bahas beasiswa dari dalam negerinya, yaitu apakah dari pemerintah daerah maupun dari organisasi swasta. Nah, untuk yang awal-awal memang masih ada yang melihat juga dari nilai SMA juga, Mbak. Ketika awal mendaftar itu pasti dilihat itunya juga dulu. Namun untuk yang beasiswa dalam negeri ini terutama IPK juga penting, karena biasanya untuk mendaftar beasiswa dalam negeri di Jepang, kalau kita sudah sampai di Universitas Jepangnya ini cuma bisa daftar ketika sudah tahun kedua, Mbak, karena kita butuh GPA-nya ini yang tahun pertama. Ini yang penentu dilihat ya? Apakah bisa ikut atau betul. Ini penentu ya, hidup Betul mati ya. Jadi kalau saya ini setiap akhir semester aduh pusing gitu. Oke, jadi begitu ya. Tapi untuk adaptasi sendiri nih Mbak, tadi kan kita udah ngobrolin soal gimana cara masuknya ya. Kalau untuk adaptasi sendiri di Jepang, ini kan tentu pasti berbeda ya dengan tanah air. Ini Mbak Ria mengalami kesulitan nggak? Wah, kesulitan ya awal-awal sangat sulit ya Mbak, karena pertama mungkin kebiasaan ya Mbak ya. Jadi ada yang hal-hal yang biasa saja di Indonesia, tapi di Jepang itu agak-agak strict gitu Mbak. Jadi misalnya, kalau sudah prosedurnya A, B, C ke D itu harus A, B, C ke D, nggak bisa A dulu baru ke D baru ke B gitu, nggak bisa Mbak. Jadi itu yang mungkin awal-awal struggle di sana mengikuti alur kebiasaan ataupun kebiasaan penduduk lokal di sini gitu. Itu yang awal-awal susahnya di situ Mbak, dan tentu saja bahasa dan makanan halal Mbak. Awalnya sulit ya. Iya Mbak. Harus tanya-tanya dulu ya ingredients-nya nih apa begitu ya, atau minta referensi teman-teman yang udah duluan di sana ya untuk soal makanan nih. Betul Mbak, jadi biasa awal-awal saya itu ngecek kira-kira di ingredients itu yang haram itu biasa kata-kata apa saja yang keluar, jadi itu saja yang saya hafal Mbak. Jadi ada kanji buta, ada pork babi, itu saya hafal dulu tuh kanjinya Mbak. Kalau ada kanji ini nggak boleh makan gitu. Iya, soalnya kalau mau nanya langsung agak ribet juga ya dengan kemampuan bahasa yang baru awal datang gitu ya. Mending ngapalin tandanya ya. Iya. Lalu untuk kebiasaan sendiri nih, kalau kita kan sama Indonesia dan Jepang kan memang punya kebiasaan yang berbeda. Kalau mereka kan teratur begitu kan, cepat, efisien gitu kan, efektif. Kalau kita kan suka ya santai, ya nanti dulu. Atau nanti deh gitu. Agak lebih santai gitu, gimana, ke bawah nggak sih? Jadi kita tuh tek gitu. Nah, ke bawah sih Mbak. Jadi kan saya tadi cerita juga setelah S1 saya kembali ke Indonesia untuk mendaftar beasiswa sambil saya kerja di Indonesia juga gitu Mbak. Nah, ini beda pola kerja saya ketika saya ada di Jepang sama di Indonesia, ini benar-benar kayak reverse culture shock gitu Mbak. Jadi yang ketika lulus SMA, S1 terus di Jepang udah ikut kebiasaan cara kerjanya di sana. Tiba-tiba saya di Indonesia, wah luar biasa ini perbedaannya. Contoh terutama dalam segi waktu sih Mbak. Jadi kalau di Jepang ada kata-kata itu gofumai kodo, artinya bertindak 5 menit sebelumnya gitu. Jadi contohnya kita diberitahu jam 1 datang ya, maka kita harus datang itu 12.55 gitu. Kalau di Indonesia kan jam 1 lewat 15 baru datang kayaknya. Atau 1.30 ya. Itu sih awal-awalnya Mbak. Tapi itu satu hal yang bagus ya, karena kita kan jadi belajar disiplin dan tepat waktu begitu. Itu hal yang bagus yang bisa kita tiru di sana. Ngalamin ini juga nggak sih Mbak?
apa sih kalau di sana kan tertib segala macam ya, kembali ke tanah air gitu kan, dengan apalagi transportasi nih ya. Iya, iya Mbak. Itu gimana pengalamannya transportasi? Saya ini lebih ke Indonesia sih Mbak. Saya reverse culture shock. Jadi saya kan tinggal di Indonesia itu di daerah Bekasi. Nah, itu Di dia. Jepang kan banyak zebra cross ya Mbak ya. Jadi banyak zebra cross. Jadi kita tinggal ikuti zebra cross. Nah saya jalan kaki hampir 1 kilo, 2 kilo kayak itu terus nggak ada zebra crossnya. Jadi saya nanya sama orang di Mbak, Bapak, Ibu ini saya kalau mau nyebrang ke ya? sana gimana caranya? Katanya pakai tangan aja gitu. Ya udah seberang aja gitu ya. Hidup dan mati nih Mbak. Oke. Oh di Bekasi nggak ada jembatan penyeberangan ya? Nggak tahu sekarang Mbak, tapi waktu itu saya cari-cari kok ini nggak bisa Nyebrang ya? nggak bisa pindah jalur, nggak bisa nyebrang. Iya, karena mereka di sana kan teratur ya, sign tanda-tandanya juga jelas begitu di mana kita nyebrang, stop segala macam ya, dan transportasinya itu gimana nih transportasinya? Sudah pernah naik kereta cepatnya nih Mbak? Waduh, ini Oh iya, iya sih, itu gimana pengalamannya tuh? Waduh, seru nih. Naik Shinkansen Iya. tapi ya lumayan mahal Mbak. Berapa ya Mbak ya harganya ya? Iya. Tergantung jarak sebenarnya. Jadi saya sekarang tinggal di Kansai di daerah Kobe. Nah daerah Kobe itu bisa juga sih lewat dari Kobe atau dari Osaka ke Tokyo contoh Mbak. Nah itu sekitar 1 orang naik Shinkansen itu 15 ribuan seperti itu Mbak. 15.000. 15.000 yen. Oh, nah ini dia. 15.000 yen itu sekitar berapa ya? 1,7 juta apa 1,8 seperti Wow, itu. mahal ya. Itu dalam berapa menit sampai ke Tokyo? Itu mungkin 1 jaman lebih gitu ya Mbak. Oh, ya? lama juga ya. Aku pikir cuman jadi cepet gitu, jadi 30 menit atau... Aslinya Tapi kalau... lumayan jauh memang Mbak. Enggak, aslinya kalau kereta biasa Aslinya. berapa jam kereta biasa? Nah kereta biasa itu sebenarnya bisa makan seharian Mbak, karena kan pindah-pindah jalur Oke, gitu kan. iya. Dan kalau naik biasanya teman-teman yang ini ya, teman-teman pelajar yang ya masih pelajar, masih duit beasiswa, jadi biasanya kalau kemana-mana naik bus malam, nah Mbak, naik bus malam, jadi kita naiknya malam sampai pagi gitu Mbak. Nah itu biasa apa ya, naiknya di Kansai di daerah saya itu jam-jam 8 apa jam 9, nanti sampai di Tokyo itu jam 5 subuh apa jam 6 pagi gitu. Oke, ya. Karena lebih murah ya, jauh lebih murah ya naik bus malam ya. Iya Mbak, bisa 3.000 yen atau 5.000 yen seperti itu. Ini jauh banget itu Sekitar ya. berapa ya? 500 ribuan Mbak. Oh iya, jauh banget dari 1 jutaan ke 500 ribu, lumayan ya buat yang lainnya gitu, beli yang lain. Tapi aku sering banget kan lihat trip-trip gitu ke Tokyo, terus aku sering lihat tuh teman-teman pelajar jadi guide-nya nih. Ini salah satu upaya untuk menambah pundi-pundi keuangan ya di sana ya. Mungkin dari segi organisasi PPI Jepang sendiri kita nggak ada ininya sih Mbak, tapi memang ada yang pelajar yang secara pribadi memang part time-nya ya nge-guide warga negara Indonesia yang datang ke Jepang gitu Mbak. Dan kan justru lebih enak ya kalau di-guide sama warga negara Indonesia sendiri gitu kan. Bahasa juga jadi lebih mudah untuk berkomunikasi. Kalau di PPI Jepang yang sudah terdaftar pelajar Indonesia ada berapa Mbak di Jepang keseluruhan? Ini sebenarnya kalau sudah datang ke Jepang dan terafiliasi oleh lembaga pendidikan di Jepang itu sudah termasuk menjadi anggota PPI Jepang Mbak. Nah ini kita melihat dari izin tinggal Mbak. Jadi izin tinggal yang kemungkinan anggota kami itu ada 3. Pertama adalah izin tinggal pelajar asing atau ryugaku. Satunya dependent atau contohnya orang tuanya sudah lama di Jepang dan beliau juga belajar di sini contoh, atau yang lagi postdoc itu izin tinggalnya profesor. Cuman kalau yang paling fix kami bisa pastikan ini anggota kami itu yang visanya izin tinggalnya itu pelajar asing per Juni 2022 itu 6.330 pelajar. Lumayan ya, lumayan banyak nih. Dan itu tersebar di berbagai ini ya kota-kota di Jepang nih. Betul.
Sip, Betul, sip. Mbak. Terima kasih waktunya Mbak Anastasia Wulandari Hashim untuk berbagi ini bersama kami ya. Luar biasa sekali, seru banget ya. Padahal mau ngobrol yang lain ya, apalagi tentang kota-kota cantiknya ya. Wow. Kota-kota cantik di Jepang. Tapi mungkin lain waktu kali ya pendengar, nanti kita ngobrolin soal wisata ya di Jepang sendiri. Dan terima kasih waktunya sekali lagi. Salam untuk teman-teman para pelajar Indonesia di sana ya, Mbak Ria. Siap, terima kasih banyak Mbak Dora atas kesempatannya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Dan juga sukses selalu nih, apalagi untuk studinya nih, studi S3-nya. Jangan lupa nih untuk balik ke tanah air loh Mbak. Bismillah, insya Allah Mbak. Balik ke tanah air. Nanti main ya ke Voice of Indonesia ya. Insya Allah, siap-siap Mbak Dora. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.